dendam, benci hingga harus salurkan melalui upaya-upaya penggulingan dengan menunggangi segala isu. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Tinggalin bak-bak beracun, dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang. Saya orang hukum. Kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dengan hasilnya, saya kasih contoh infrastruktur. Ya, berapa presiden kita, panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, baik Mas Jokowi mundur diri lah, supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pantas tidak? Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Pak Jokowi, reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Bukan hanya perpanjangan, yang perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Tidak sulit mencari siapa yang bermain di sini. Akademisi busuk, orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat, koruptor dan keluarga koruptor, serta orang-orang yang selama ini pesta pora di atas penderitaan rakyat. 7 tahun aja Indonesia anjlok kok. Kok masih kepedean kepengen berapa tambahan lagi? Yang tahu diri lah. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice tapi menjadi noise. Enak aja lu mau ganti. Lu nggak ngerti itu pengorbanan proses demokratisasi. Kenapa mereka begitu dendam dan bencinya kepada Jokowi? Bukan hanya perpanjangan, yang perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Karena Jokowi lah yang membuat mereka tak bisa bergerak dan tak bisa bernapas di Republik ini. Jokowi membuat para penikmat penderitaan rakyat selama ini tak bisa lagi menikmati apa yang selama ini mereka nikmati. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Kasih kesempatan yang lain-lain buat perbaikin Indonesia. Maka dendam, benci hingga harus salurkan melalui upaya-upaya penggulingan dengan menunggangi segala isu. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ini prestasi payah, rakyat makin miskin, utang makin banyak, perpecahan makin besar. Mereka juga tidak mau tahu apa yang terjadi setelah ini. Yang penting hasrat mereka tersalurkan membalas dendam kepada Jokowi. Kayak gatal badannya kalau nggak sebut, kalau tidak intervensi pemerintah. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah dalam kasus hukum. Saya kira yang saya tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tentang mecahin masalah. Saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa ngalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli.
Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Kalau ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Ya, jadi kalau kita mau ngomong anti corruption, kita mesti pegang kepalanya dulu. Yang lain otomatis ngikut kok gampang. Esensinya adalah yaitu polisi dan jaksa. Nggak efektif. Apalagi menyangkut kasus-kasus yang besar, yang ada hubungannya dengan kekuasaan dan sebagainya. Bagaimana kita memfitnah orang tanpa kita punya pengetahuan apa-apa? Dia tidak mengerti masalah, kemudian dia ngomong seenak perutnya, kemudian orang lain itu dianiaya, dizolimi. Saya mohon maaf, rekrutmen dan promosi di polisi ya banyak nggak beresnya, mohon maaf pakai uang. Tapi selama polisi tidak membenahi sistem rekrutmennya, sistem promosinya, ya susahlah kredibilitas itu dibangun. Dari berbagai kasus ini, kalau kasus besar menyangkut yang kuasa, KPK kalau berani dikerjain. Biasanya malah cenderung jadi nggak berani. Tapi kalau kita punya hakim bagus, jaksa brengsek, polisi brengsek, tetap hasilnya bagus. Dengan kalau ada pelaporan terkait dengan musuh-musuh pemerintah, dengan orang yang mendukung pemerintah atau mendukung oposisi, ada yang mendukung pemerintah agak cepat, kemudian yang bersama-sama oposisi lambat. Kenapa? Karena kita harus memberikan kepercayaan kepada kepolisian negara bahwa mereka profesional. Polisi negara itu diperintah oleh undang-undang untuk profesional dalam menangani semua perkara dari masyarakat yang datang. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan presiden 2019. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Sebetulnya sederhana, Rizal Ramli dipecat karena pengusaha yang merangkap penguasa. Ketakutan, proyeknya kita stop, tapi kita nyelamatin buat Republik Indonesia. Tapi Rizal Ramli mengganggu pengusaha yang merangkap penguasa. Di mana penjelasan di dalam peraturan pemerintah yang tahun 2013 itu terkait dengan rangkap jabatan? Lihat dokumennya, itu diusulkan sejak tahun 2019, berada. Jangan keliru. Nah, tapi di kabinet Pak Jokowi masih ada yang udah penguasa, pengusaha juga merugikan. Yang ditekankan pada waktu itu adalah dalam posisi peraturan pemerintah yang lama itu adalah terjadinya konflik of interest. Terus jadi, 4 sektor yang ditetapkan di dalam pasal 39 itu, poin mana yang dilanggar? Dia tidak aktif dalam organisasi yang berafiliasi kepada politik, bukan di dalam jabatan direksi, bukan di dalam jabatan yang terstruktur baik di pusat maupun di daerah. Terus yang mana masalahnya? Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani selalu menerapkan provokasi. Jadi di pihak internasional, pihak Eropa, Amerika, Jepang, pemerintah Jokowi ya semakin lama dinilai semakin terpengaruh oleh Cina. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Pemimpinnya zaman Pak Harto, Indonesia pemimpin ASEAN 10. Zaman Bung Karno, Indonesia pemimpin Asia Afrika. Cebong dari Solo dibawa
ke istana. Kita lawan semua gerakan kaum anti Pancasila yang menggunakan semua isu untuk mengacaukan negeri ini. Kita harus berdiri di baris depan mengawal republik ini. Ini bukan soal kekuasaan Jokowi, ini bukan soal Jokowi mempertahankannya sebagai seorang presiden. Tidak, tapi ini adalah soal menjaga Indonesia, merawat Indonesia tetap menjadi yang merah putih dan tetap berpancasila.